Maka dia tidak boleh makan kalau dia makan menurunkan Al-Quran. Jadi ini istilah syar'i yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita alergi, tidak boleh kita mangkal dengan istilah-istilah ini. Namun tentunya kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak syirik kok dikatakan syirik. Orang yang tidak musyrik kok dikatakan musyrik. Sebaliknya juga, orang yang dia musyrik, ya maka jangan dikatakan bukan musyrik. Perbuatan yang syirik jangan dikatakan bukan syirik. Oleh karena itu perlu kita pelajari bagaimana sebetulnya. Perlu kita menuntut ilmu, perlu kita belajar. Apa sih syirik itu? Definisinya apa? Maknanya apa? Jenisnya apa saja? Apa saja dalilnya? Pembagiannya apa saja? Dan lain-lain. Dan tentunya para jamaah, Bapak Ibu para hadirin sekalian rahiman wa rahimakumullah, pembahasan tentang syirik ini pembahasannya panjang sekali. Namun insya Allah akan kami sampaikan yang dasarnya dulu dan juga hanya yang seputar definisinya dulu. Oke, sebetulnya ujung-ujungnya turunan-turunannya masih panjang sekali. Semoga Allah mudahkan. Nah, apa itu syirik? Sebelum saya jelaskan apa itu syirik, ada salah paham di tengah masyarakat kita tentang definisi syirik, tentang makna syirik. Sebagian orang kalau kita tanya, Pak, coba syirik itu apa? Sebagian menjawab, oh syirik itu Ustaz, pokoknya yang dukun-dukun. Yang dukun-dukun itu syirik. Oh syirik itu tahayul Ustaz. Oh syirik itu pokoknya yang mistis-mistis, yang aneh-aneh. Nah, maka ini definisi yang kurang tepat. Tidak semua dukun syirik. Ada dukun bayi, ada dukun AC. Itu tidak syirik. Dukun AC yang benahi AC. Kemudian kalau syirik dikatakan yang aneh-aneh, yang tahayul-tahayul, yang mistis-mistis, yang tidak masuk akal, belum tentu. Sekarang mukjizat para nabi itu aneh. Kok Nabi Musa bisa belah laut? Ya, kok Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta dengan sekejap? Kok Nabi bisa mengeluarkan air dari tangannya? Ini aneh. Ya, ini luar biasa. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut mistis juga, karena di luar nalar manusia. Tapi ini bukan syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan terapi ruqyah. Kalau ada orang sakit diruqyah. Diruqyah itu dengan cara dibacakan ayat-ayat Quran. Ini ajaran Allah dan Rasulnya. Banyak sekali hadisnya. Dan ini mungkin sebagian kita nggak bisa menalar gimana kok orang sakit kok dibacakan ayat Quran. Ini orang misalnya sakit demam, sakit batuk, sakit TBC, sakit corona kok dibacakan ayat Quran. Itu korelasinya di mana? Nggak masuk nalar. Ya, ini juga termasuk mistis, tapi bukan syirik. Oleh karena itu keliru kalau dikatakan syirik adalah yang mistis-mistis, yang aneh-aneh. Kalau gitu apa definisi syirik? Syirik itu dari kata-kata asyraka yusyriku dalam bahasa Arab, yang artinya menjadikan sesuatu itu tidak sendirian. Menjadikan sesuatu itu 2, 3, 4 dan seterusnya, banyak. Atau menjadikan sesuatu yang aslinya satu menjadi banyak. Ini makna secara bahasa. Dari kata-kata asyraka yusyriku artinya menjadikan adanya partner, adanya teman bagi sesuatu. Syirik secara istilah syar'i, secara istilah dalam agama Islam, artinya sarfu syai'in minal ibadati li ghairillahi, memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah.
Ini definisi pertama. Memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Contohnya apa? Contoh ibadah misalnya sholat. Sholat itu ibadah. Kalau ada orang sholat kepada selain Allah, sholat kepada berhala, sholat kepada matahari, maka ini kesyirikan. Karena diserahkan kepada selain Allah. Definisi yang kedua, makna yang kedua, syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillahi li ghairillah. Menyerahkan atau menyematkan salah satu kekhususan Allah kepada selain Allah. Menyerahkan salah satu kekhususan Allah kepada selain Allah. Kekhususan Allah contohnya seperti apa? Contohnya mengetahui perkara gaib. Tentang perkara gaib, apa yang terjadi di masa depan, tentang ajal kita, kapan kita mati, tentang jodoh, tentang rezeki, tentang kapan hari kiamat, tentang kapan terjadi musibah ini, musibah itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada selain Allah yang tahu, bahkan Rasulullah tidak tahu, bahkan malaikat Jibril tidak tahu, hanya Allah semata yang tahu. Lah kalau ada orang meyakini selain Allah ada yang tahu perkara gaib, maka dia telah menyerahkan salah satu kekhususan Allah kepada selain Allah. Kalau ada orang yang mengklaim, meyakini bahwasanya Mbah Dukun tahu perkara gaib, tahu kapan akan terjadi banjir, kapan akan terjadi longsor, kapan si fulan akan mati, kapan si fulan akan nikah, dapat jodohnya siapa. Maka dia mengklaim bahwasanya Mbah Dukun ini punya salah satu kekhususan Allah. Dia menyerahkan salah satu kekhususan Allah kepada Mbah Dukun. Nah, ini juga kesyirikan. Ini dua definisi syirik. Yang pertama, menyerahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, menyerahkan atau menyematkan salah satu kekhususan Allah kepada selain Allah. Nah, setelah mengetahui definisi ini, jangan sampai salah kaprah lagi tentang kesyirikan. Kalau gitu, contoh-contoh kesyirikan apa saja? Seperti menyembah pohon keramat, ya, beribadah kepada pohon keramat, minta tolong kepada pohon keramat. Karena menyembah, minta tolong, berdoa ini ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa adalah ibadah. Berdoa itu ibadah. Kalau berdoanya kepada pohon keramat, maka ini mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kalau berdoanya kepada batu keramat, ini juga mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Berdoa kepada kuburan keramat, minta kepada kuburan, ini juga mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Berdoa kepada matahari, bahkan berdoa kepada nabi, berdoa kepada malaikat tidak boleh. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah taala katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kepadaku, langsung aku akan kabulkan doa kalian. Contoh lain kesyirikan adalah misalnya mempersembahkan hewan sembelihan. Dalam bahasa kita, mempersembahkan tumbal kepada selain Allah. Misalnya mempersembahkan ayam ingkung untuk Dewi Sri, untuk penunggu sawah. Padahal mempersembahkan sembelihan, mempersembahkan tumbal, ini ibadah. Kok bisa ibadah, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu, untuk Allah, wanhar. Dan menyembelihlah untuk Allah. Menyembelih kurban, menyembelih sembelihan, menyembelih tumbal. Ini adalah ibadah yang hanya boleh diserahkan kepada Allah semata. Tidak boleh kepada Dewi Sri. Tidak boleh mempersembahkan ayam ingkung atau hewan sembelihan yang lain
untuk penunggu jembatan, tidak boleh. Ya, jin penunggu jembatan. Tidak boleh mempersembahkan kepala kerbau untuk penunggu tanah ketika ingin bangun bangunan kepada jin penunggu tanah. Tidak boleh. Ya, semua bentuk sembelihan, semua bentuk kurban, tumbal hanya boleh diserahkan kepada Allah SWT. Demikian juga meminta pertolongan. Ya, meminta pertolongan dalam bahasa syariat disebut dengan isti'anah atau istighatsah. Ini juga ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa yang harus kita baca minimal sehari 17 kali. Allah ajarkan kita doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Berarti minta pertolongan itu ibadah. Maka minta pertolongan hanya boleh kepada Allah SWT dalam perkara-perkara yang memang Allah yang mampu. Kalau minta tolong kepada makhluk yang dimampui oleh makhluk boleh. Allah Ta'ala katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan boleh. Bantu orang miskin, bantu anak yatim, bantu janda-janda, bantu tetangga, bantu teman boleh. Dalam perkara-perkara yang memang dimampui oleh manusia. Tapi perkara-perkara yang hanya dimampui oleh Allah, perkara rezeki, perkara jodoh, perkara kesembuhan penyakit, perkara ajal, maka hanya boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Gak boleh minta kepada yang lain. Kalau minta tolong kepada selain Allah dalam perkara-perkara ini, maka sama saja beribadah kepada selain Allah. Misalnya minta tolong kepada mbah dukun, tidak boleh. Ya, minta tolong kepada tadi kuburan keramat, pohon keramat, minta tolong kepada jin, tidak boleh. Minta tolong hanya kepada Allah SWT. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Awal terjadinya kesyirikan di atas muka bumi ini terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Awal terjadinya kesyirikan terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam surat Nuh ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Mereka orang-orang musyrikin di zaman itu mengatakan, "Wahai teman-temanku, orang-orang musyrikin, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian." Siapa? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. 5 nama berhala. Ini jadi ceritanya, ini orang-orang musyrikin sedang menyemangati temannya. Ayo lanjut berbuat syirik. Jangan tinggalkan sesembahan-sembahan kita. Ayo semangat berbuat syiriknya. Dalam surat Nuh ayat 23. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau orang musyrik saja saling menyemangati satu sama lain, ya, memotivasi, ayo lanjut syirik, maka seharusnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah lebih semangat lagi untuk saling menyemangati. Ayo yang sergap sholatnya, ayo datang pengajian, ayo sedekah, saling menyemangati. Ya, jangan nafsi-nafsi. Ya, jangan prinsipnya gue lu. Ya, pokoknya saya saja. Yang penting saya sergap sholat. Saya nggak peduli dengan orang lain. Jangan. Dalam Islam tidak ada konsep seperti itu. Ya, tidak ada sikap namanya ananiyah, egoisme, tidak ada. Dalam Islam itu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Orang musyrik saja saling menasihati, saling menyemangati. Masa kita yang bertauhid, masa kita yang menyembah Allah nggak mau saling menyemangati?
Nah sekarang siapa ini? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Siapa 5 ini? Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin." 5 ini, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, ini adalah 5 rijalun salihin, orang-orang soleh di masa Nabi Nuh. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim aninsabu ila majalisihim. Ketika mereka meninggal, ketika 5 orang ini meninggal, maka setan membisikkan kepada manusia di zaman Nabi Nuh untuk membangunkan tugu peringatan, membangunkan patung di tempat mereka biasanya buka majelis, atau biasanya mereka buka kajian seperti ini. Jadi ini 5 orang soleh yang suka ngisi pengajian, yang suka memberikan nasihat. Jadi 5 orang ini sebetulnya baik, tidak mengajak kepada kesyirikan, bahkan mengajak untuk bertauhid kepada Allah, mengajak untuk melakukan kebaikan. Tapi masalahnya ketika mereka meninggal, ketika mereka wafat, maka setan bisikan untuk dibangunkan tugu, dibangunkan patung di tempat biasanya mereka memberikan nasihat atau memberikan pengajian. Allati kanu yajlisuna ansaban wa sammauha bi asma'ihim. Kemudian setan membisikkan, memasukkan ide, inspirasi kepada manusia ketika itu untuk membangun tugu, patung, dan dikasih nama. Dikasih nama. Oh, ini namanya Wad, ini Suwa, ini Ya'uq, ini Yaguth, ini Nasr. Dikasih nama. Fafa'alu falam tu'bad. Nah, ketika setan bisikan itu, manusia di zaman Nabi Nuh melakukannya. Dan ketika itu lam tu'bad, patungnya tidak disembah, tugunya tidak disembah. Sekedar untuk apa? Sekedar untuk memorial, ya, sekedar untuk kenang-kenangan, sekedar untuk mengenang jasa-jasa mereka yang sudah ngasih banyak motivasi kebaikan, nasihat, ngasih ilmu. Oh, si fulan tadi namanya Wad ini orang soleh, dulu nasihati saya, dulu ngajarkan saya ilmu, ayo kita contoh dia. Tujuannya untuk itu, tujuannya baik, bukan untuk nyembah, sekedar untuk memorial, untuk mengenang jasa-jasa mereka. Awalnya demikian. Hatta idza halaka ulaika wa tunsakhul ilmu ubidat. Sampai ketika orang-orang yang bangun tugu ini, ya, yang satu letting dengan mereka, satu generasi dengan mereka, kebanyakannya sudah meninggal semua, berganti generasi. Wa tunsakhul ilmu, dan ilmu hilang, ilmu tentang tauhid hilang, ilmu tentang ibadah hilang. Sehingga orang-orang yang ada adalah orang-orang yang jahil, orang-orang nggak punya ilmu, orang-orang yang nggak paham tauhid, orang-orang yang punya semangat untuk melakukan kesyirikan. Maka barulah ubidat ketika itu disembah. Awalnya bukan untuk disembah, ya, awalnya untuk dikenang. Tapi berganti generasi, ilmu hilang, orang-orang tidak tahu apa tujuan awal dibangunnya tugu tersebut, akhirnya disembah. Ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat ini. Maka dari sini kita mengetahui awal mula terjadi kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh. Yang itu terjadi karena apa? Karena mengkultuskan orang-orang soleh, berlebihan kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh betul memang harus kita hormati, kita muliakan, kita agungkan, kita ambil ilmunya, kita teladani akhlaknya, kita teladani sikapnya. Betul, orang soleh demikian. Siapapun orang soleh yang masih hidup di zaman ini, yang ada di sekitar jenengan, maka contohlah, ya. Saya bukan orang soleh, di sekitar kita banyak orang soleh, mari kita contoh. Kita contoh adabnya, kita contoh sikapnya, kita contoh ibadahnya. Tapi jangan berlebihan.
Jangan sampai menempatkan mereka orang-orang soleh melebihi kedudukannya dengan mengkultuskannya, apalagi sampai menyembahnya. Dan inilah kesyirikan yang pertama. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Oke. Jadi manusia pertama kan Nabi Adam. Nabi Nuh itu 10 generasi. 10 generasi setelah Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan di dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas, kana baina Nuhin wa Adama asyratu qurun. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam ada 10 generasi. Ya, 10 generasi itu kira-kira satu generasi 100 tahun. Jadi kalau 10 generasi ya sekitar 10 kali 100, 1000 tahun. Jadi jaraknya ada 10 generasi. Kulhum ala syari'atin minal haqqi. Mereka semua 10 generasi berada di atas syariat yang benar. Berada di atas tauhid. Artinya semuanya nyembah Allah semata. Tidak ada yang nyembah selain Allah. Kalau maksiat ada, anak-anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil itu saling membunuh. Nah, itu sudah maksiat. Maksiat di zaman Nabi Adam sudah ada. Dan juga di zaman-zaman seterusnya ada yang saling membunuh, ada yang berdusta, ghibah, maksiat ada. Tapi kesyirikan tidak ada. Di zaman Nabi Adam ada kesyirikan. Di zaman Nabi Idris alaihissalam, di zaman Nabi setelahnya, sampai Nabi Nuh alaihissalam tidak ada kesyirikan. 10 generasi. Fakhtalafu, setelah itu mereka berpecah belah. Manusia ya, berpecah belah, ada yang bertauhid, ada yang tidak bertauhid, melakukan kesyirikan. Tadi di zaman Nabi Nuh, orang-orang yang menyembah Wad, Suwa, Ya'ud, Ya'ub dan Nasr. Ada yang bertauhid tetap, ada yang melakukan kesyirikan. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Maka ketika terjadi kesyirikan, Allah pun utus para nabi dan rasul untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Itu Nabi Nuh tadi. Gara-gara ada kesyirikan, maka Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama. Jadi nabi pertama itu nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Tidak semua nabi itu rasul, tapi semua rasul pasti nabi. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, nabi itu berapa jumlahnya? Nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. Bukan 25. Rasul berapa jumlahnya? Rasul ada 315 rasul. Ini dalam riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, kamil mursalun." Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah rasul? Nabi katakan ada 315. Ya Rasulullah, kami nabiyun. Ya Rasul, berapa jumlah nabi? Nabi katakan ada 124.000 nabi. Banyak sekali. Yang disebutkan di dalam Al-Quran 25. Jadi 25 itu nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan semua nabi dan rasul. Ada nabi-nabi dan rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada nabi dan rasul yang disebutkan dalam hadis namanya. Seperti misalnya Nabi Syekh. Ada nabi namanya Nabi Syekh. Ada nama nabi namanya Nabi Daniel. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Intinya nabi dan rasul itu banyak. Nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam, rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah utus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul. Allah jadikan Nuh sebagai Rasulullah. Karena apa? Karena muncul kesyirikan di atas muka bumi. Kemudian para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, perbuatan syirik tentunya kita sudah mengetahui semua adalah perbuatan yang dilarang.
perbuatan yang diharamkan. Bahkan perbuatan syirik adalah perbuatan dosa yang paling besar. Yang tidak ada dosa yang lebih parah lagi daripada kesyirikan, tidak ada. Syirik sudah paling pol, dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan kalian berbuat syirik sama sekali. Ini larangan syirik. La tusyriku bihi syai'a. Tidak boleh berbuat syirik sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan syirik itu haram, tidak boleh dilakukan. Dalam surat Al-Hajj ayat 26, Allah Ta'ala katakan, wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'a. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Nabi Ibrahim di Baitullah, dan kami katakan kepada Ibrahim dan manusia semuanya, la tusyrik bi syai'a, jangan kalian berbuat syirik terhadapku sama sekali. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan bersihkanlah Baitullah, sucikanlah untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang salat dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Dalam surat Al-Hajj ayat 26. Dalam surat Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menukilkan perkataan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu adalah seorang yang bijak. Luqmanul Hakim bukan nabi. Seorang yang bijaksana, seorang wali yang hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Yang mana kata para ulama, Luqmanul Hakim ini orang berkulit hitam, orang negro berkulit hitam. Jadi nggak boleh meremehkan orang berkulit hitam. Luqmanul Hakim kulit hitam, tapi disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan sampai ada nama suratnya, surat apa? Surat Luqman. Luqmanul Hakim. Ya. Luqmanul Hakim namanya Luqman. Al-Hakim itu gelar, bukan nama. Okay? Jadi kalau jenengan ingin kasih nama anak Luqmanul Hakim sebetulnya kurang tepat. Karena Al-Hakim itu gelar, itu bukan nama. Namanya cuma Luqman saja. Kenapa kok dikasih gelar Al-Hakim? Karena dia orang yang hikmah. Orang yang punya kebijaksanaan. Sehingga masyarakat memberikan dia gelar Al-Hakim. Dan juga Luqmanul Hakim adalah seorang qadhi, seorang hakim di zaman Nabi Daud alaihissalam. Begitu bijaksananya, begitu hikmahnya sampai Allah sebutkan perkataannya dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia sedang menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billahi, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Surat Luqman ayat ke-13. Perhatikan, ini perkataan Luqmanul Hakim, tapi Allah rekam, Allah masukkan di dalam Al-Quran. Berarti perkataan benar atau enggak? Benar atau salah? Benar. Kalau enggak benar, enggak mungkin Allah sebutkan dalam Al-Quran. Berarti kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi ngapunten Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya apa kriminalitas yang paling parah, apa kejahatan yang paling bobrok, apa keburukan yang paling buruk? Bukan korupsi, bukan membunuh, bukan selingkuh, bukan. Bukan ngombe, bukan mabuk-mabukan, bukan zina. Kriminalitas yang paling parah, kejahatan yang paling besar, keburukan yang paling buruk adalah kesyirikan. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Lebih benar mana pendapat kita sama pendapat Allah? Atau lebih benar pendapat Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi jangan sampai kita terhadap orang yang melakukan korupsi kita jengkel. Ya, harusnya memang demikian. Sama orang yang korupsi jengkel.
marah. Kalau bisa dihukum sebesar-besarnya, seberat-beratnya. Uang rakyat kok dipek sendiri, kok dinikmati sendiri. Uang orang banyak rakyat. Nanti akan ditanya di akhir. Sama korupsi jengkel. Tapi sama perbuatan syirik. Sama orang yang melakukan kesyirikan, orang musyrik kok biasa-biasa saja. Ini aneh. Oke, padahal kesyirikan jauh lebih parah daripada korupsi. Harusnya ketika kita jengkel sama koruptor, kita nggak suka dengan korupsi, harusnya lebih jengkel lagi sama orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan korupsi kurang ajar kepada masyarakat, kurang ajar kepada penduduk Indonesia. Tapi orang yang melakukan kesyirikan kurang ajar kepada makhluk, kepada manusia, dan juga kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah lagi. Nah, jadi kesyirikan itu hukumnya haram, nggak boleh dilakukan, dan juga merupakan dosa yang paling besar. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa besar?" Qala, Nabi bersabda, "Asyirku billah." Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Was-sihru, dan melakukan sihir. Wa qatlun nafsi, membunuh jiwa. Allati haramallahu illa bil haqq, yang Allah haramkan. Wa aklur riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari perang jihad fisabilillah. Wa qadhful muhsanat, menuduh wanita baik-baik telah berzina. Al-mu'minat al-ghafilah. Ini hadis sahih riwayat Muslim tentang dosa-dosa besar. Yang paling pertama Nabi sebutkan adalah kesyirikan. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apa saja dosa besar?" Yang paling pertama Nabi sebutkan adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syirik adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim. Kemudian orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah kalau belum bertobat. Dalam surat An-Nisa, perhatikan, dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah akan mengampuni dosa-dosa yang duna dzalika, di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. An-Nisa ayat 48. Allah tidak akan ampuni dosa syirik. Artinya apa? Artinya kalau ada orang melakukan kesyirikan, kemudian dilalah belum sempat bertobat, mati. Belum sempat tobat dari kesyirikan, Allah cabut nyawanya. Maka Allah tidak akan ampuni. Tidak akan ampuni. Adapun orang yang melakukan dosa yang bukan syirik, misalnya dosa suka ngapusi, suka bohong, atau dosa suka nyengeni istrinya, suka nyengeni anaknya, ini dosa juga, Pak. Atau dosa misalnya tadi korupsi, atau dosa membunuh, atau dosa ngombe, ya, atau dosa memfitnah orang, ya, atau dosa-dosa yang lain, yang penting bukan syirik. Maka kemungkinannya dua, mungkin Allah ampuni, mungkin tidak. Karena kata Allah tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Berarti kalau orang yang Allah kehendaki, Allah ampuni. Dan orang yang tidak Allah kehendaki, tidak Allah ampuni. Ada dua kemungkinan. Bisa diampuni, bisa tidak. Tapi kalau syirik, nggak mungkin. Mustahil Allah ampuni. Oleh karena itu, ini sangat-sangat mengerikan sekali, Bapak Ibu sekalian. Oke. Kalau kita punya dosa kok Allah nggak akan ampuni, ini ngeri sekali. Dan itulah dosa syirik. Adapun bagi orang yang pernah melakukan kesyirikan tapi bertobat setelah itu, maka innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Allah akan ampuni semua dosa kalau bertobat.
Kata Nabi, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah pasti akan menerima taubat seorang hamba selama belum nyawa sampai ke kerongkongan, selama belum mati. Selama belum mati, taubat kita diterima oleh Allah. Oleh karena itu, siapapun yang pernah melakukan kesyirikan atau mungkin sekarang masih melakukan kesyirikan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang waktunya, sebelum ajal menjemput kita, maka pasti Allah akan ampuni. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, Sayyidina Umar, dulunya melakukan kesyirikan. Kata Umar bin Khattab, dulu saya nyembah berhala bentuknya roti. Berhala bentuknya kok roti. Kalau pas anteng, kalau pas normal, kalau pas aman, maka saya sembah roti itu, berhala. Tapi kalau pas lapar, kondisi mendesak, tak makan. Ini Umar bin Khattab menceritakannya sambil ketawa. Kok dulu saya aneh sekali ya. Saya pernah melakukan syirikan. Nyembah berhala bentuknya roti, kalau pas aman disembah, kalau pas lapar dimakan. Ketawa. Umar bin Khattab pernah melakukan kesyirikan. Tapi beliau bertaubat, beliau bertauhid kepada Allah, mengikuti Rasulullah SAW, jadi orang mulia. Jadi sahabat Nabi. Jadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat yang dijamin surga. Bukan hanya diampuni, bahkan jadi orang mulia. Jadi orang yang pernah melakukan kesyirikan masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tobatnya sebelum mati. Tobat setelah mati nggak ada gunanya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, siapapun yang pernah melakukan kesyirikan, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pernah melakukan kesyirikan, jangan sampai. Jaga diri, wanti-wanti diri sendiri, wanti-wanti anak, istri, keluarga, teman-teman terdekat, orang tua, jangan sampai melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dzulmun azim, kezaliman yang paling besar, dan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, makatan mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan tentang masalah kesyirikan. Insya Allah pada lain waktu, pada kesempatan yang lain, pada majelis yang lain akan lebih kita jelaskan kembali syirik itu ada apa saja jenisnya, kemudian apa saja tingkatannya, apa saja akibatnya, kemudian contoh-contoh yang lebih detail, ya, bagaimana membedakan syirik dan bukan syirik, dan seterusnya. Insya Allah pada kesempatan yang lain. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menambah ilmu kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah amalan-amalan soleh yang bisa memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumul mizan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, menjauhkan kita semua dari kesyirikan, mendekatkan kita semua kepada tauhid, mendekatkan kita semua kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang yang ikhlas beribadah kepada Allah dan istiqomah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah wafatkan kita semua di atas tauhid, di atas ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.